Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah telah memberikan takdir yang baik kepada kita. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan keadaan-keadaan terbaik buat kita semua. Tidaklah mungkin kita bisa hadir pada hari ini tanpa karunia Allah. Karena sesungguhnya bagi orang-orang yang terkena masalah, hanya sekedar menggeserkan jari, menggerakkan jentik jari, ya, menyentikkan jari pun tak mampu. Apalagi Allah kemudian memberikan keadaan kita bisa berjalan, bisa tertawa, bisa berkendara, bisa makan dengan baik. Itu semuanya hendaknya kita sadari itu adalah mutlak karunia pemberian kasih sayang Allah kepada kita, yang tentunya itu menimbulkan konsekuensi kita harus bersyukur. Syukur maknanya ibadah. Tidak bisa disebut kita syukur cuma hanya ucapan, tapi haruslah diaktualisasikan dalam perbuatan. Dan berkumpulnya kita pada waktu sekarang ini adalah ungkapan syukur kita. Bukti bahwa kita berkumpul di sini bernilai ibadah, bernilai penghambaan kepada Allah. Apalagi tadi saya buka kalimat dalam majelis ini, ya Allah, aku minta tolong, ya Allah. Ya Allah, aku minta ampun atas segala dosa-dosaku. Dan aku berlindung diri, ya Allah, dari keburukan yang sering aku lakukan. Karena aku maunya tuh buruk-buruk mulu. Kehidupan ini akan mengantarkan kepada keburukan. Tidak ada lagi. Makanya kita minta ampun. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dari kejahatan anfus diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Amalan kita yang buruk. Niatnya baik, tapi karena nggak paham ilmu, nggak paham prosedur, jadi semau-mau. Nyetir di Indonesia harusnya kiri, dia kanan. Sholat subuh harusnya 2 rakaat, karena dia pengen berterima kasih kepada Allah, dia 10 rakaat. Ambil pahala akeh aja. Nggak bisa begitu. Semua ada ilmunya. Termasuk bab haji dan umrah. Semua ada ilmunya. Itu adalah bentuk syukur kita. Maka kita ada istilah haji mabrur, umroh yang mabrur, gitu kan. Jadi makna kalau kita sering dengar itu adalah sesuatu umroh, ya, umroh yang mabrur adalah umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan keberkahan umrohnya. Dan setelah umroh dilakukan itu membawa dampak positif pada akhlak, ya. Dari akhlak naik ibadah. Dari ibadah paham betul tentang akidah kita yang suci. Apa akidah yang suci? Yaitu tauhid rububiyah yang lurus, tauhid uluhiyah yang mantap ajeg, ya. Bahwa nanti muncul kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas atau lillahi ta'ala itu maknanya itu terkait dengan, karena kita ngerti konsep rububiyah uluhiyah. Jadi nggak bisa kata-katanya, wis kita mah lillahi ta'ala baik, tapi amalannya kemana mendi gitu. Nggak bisa. Lillahi ta'ala urutannya nanti ke bawahnya dengan ibadah. Ibadah harus dipandu ilmu. Dari mana ilmu? Dari ta'lim. Ta'lim bisa formal begini, bisa ngobrol, bisa WA-an, punya WA group, lihat YouTube, apapun yang kita lakukan. Ya, alhamdulillah. Dan buat Mbak Titing, mudah-mudahan insya Allah ini adalah bentuk jihad untuk memperoleh makom mahmudah, makom yang terpuji, Mahmud, Ang Mahmud, abot ningaran. Tapi nggak apa-apa. Itu kalau kata orang Sunda tenurut buat deh. Nama mendorong kita untuk berbuat sesuai nama kita. Ciri-ciri umroh yang mabrur, ibadahnya diterima secara hakiki. Bukan sekedar ritual. Tahu nggak ya ibadahnya diterima? Tahu. Loh, kok tahu dari mana? Itu kan gaib. Allahnya kan nggak ada tanda tangan, cap, stempel. Sama dengan sholat, sama dengan saum. Jadi jangan suka bilang,
Ya nggak tahu ya, saya sholatnya diterima atau enggak. Lah kok nggak tahu sih? Ibadah yang sesuai syarat dan rukun itu akan diterima. Jadi bisa diverifikasi. Jangan bilang nggak tahu. Berarti kita nggak belajar dan menghindari kewajiban belajar. Aja mbuya-mbuya ya. Habis umur semennya mah nggak ada mbuya. Harus tahu. Harus tahu. Ya. Kalau salah nggak mengapa. Tapi ada effort, ada usaha untuk mengetahui. Nah, kayak ini kan ada usaha nih. Dodok-dodok mangan-mangan, ketemu silaturahmi, reuni tipis-tipis. Nanti sebentar lagi Mbak Titing mau reuni akbar ya di Mekah. Itu reuni akbar itu. Dengan umat Islam. Wah, situasi yang susah ngomongnya itu. Keadaan di sana itu susah dilukiskan. Udah yang keberapa? Itu artinya yang kedua. Ke tanah suci ya. Dan itu tidak ada waraknya itu ke sana tuh, tidak ada kapoknya gitu. Rindu terus yang ada, rindu demi rindu. Demikian pun ketika bicara masalah sholat, ya, saum, infak, zakat, bagi orang yang beriman dan paham ilmunya, rindu terus. Rindu pengen. Nggak ada bosannya sholat, nggak ada bosannya Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku pada Ramadan yang sekarang nih. Jangan aku pulang dulu. Hantarkan aku pada Aidain, dua Aid, Idul Fitri, Idul Adha. Kerinduan kita bagi orang beriman selalu rindu-rindu tema-tema begitu. Bagaimana ibadah yang diterima parameternya? Yang paling top menjawab adalah diri sendiri. Kemudian dijanjikan bagi orang yang umroh itu bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Ya. Ya, dijamin itu. Sepulang dari sana ikhlas lillah, maksudnya tidak ada karena tujuan lain. Itu insya Allah ya. Apa sih hikmah yang kita dapat ketika orang melakukan umroh? Jadi sebetulnya setiap ibadah termasuk umroh itu proses transformasi diri. Seperti apa ya? Ulat. Kemudian dia berdiam jadi kepompong. Dari kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Itu peristiwa lakenake kan tuh. Sebenarnya kalau dari segi kenyamanan, saum puasa itu, ketika jadi kepompong kan puasa itu, udah enak itu. Kalau ukurannya batnun, kekenyangan, perut, kelezatan lidah, nggak enak saum. Apa enaknya saum? Cuma menjadi lezat tatkala bahasa iman, keyakinan yang bicara. Itu yang kita berhakim pada keimanan. Maka rasa lezatnya, panganan ada yang ngadepannya, aduh, anak gulai, anak sate kambing, aduh, satkamnya, SKM, sate kambing muda, kayak wingi gak, ning Brebes gak? Ya kan? Balibul, bawah 5 bulan atau batibul, bawah 3 bulan, ku amoh kan ku dagingnya, daging kambing. Ada di hadapan, wangi, tidak pengen, nunggu nanti maghrib. Kalau sudah iman, begitu. Ambil, take it, or leave it, lunga, ambil atau pergi, itu dari iman. Itulah yang kemudian agama ini menjadi fungsi kita untuk mentransformasi diri, termasuk umrah, termasuk haji. Ya. Kemudian jelaslah apabila ini kita dapati berkesempatan untuk melakukan ibadah yang hebat ini, maka kita dapatkan pahala yang sempurna. Keterangan menjelaskan, kalau orang sholat, menjalankan ibadah ya termasuk umroh haji, itu dijanjikan pahala yang besar. Pertanyaannya, bolehkah apabila kita beribadah itu untuk mendapatkan pahala? Boleh tidak? Boleh sangat. Jadi Islam itu agama yang pamrih. Kudu hitung-hitungan hari bari Allah. Iya kan? Aja luru surga, aja luru pahala. Luru apa? Wong keterangan Rasul yang ngomong aja, masa mau ditolak omongan Rasul? Bagaimana ya? Saya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Eman, apa kabar? Bagaimana kita bisa memahami kalimat ini? Nah, kemudian kita masuklah pada, ya, kita mampir pada sebuah istilah yang suka kita dengar gitu. Ada mabrur, ada makbul, ya. Suka dibecandain, ira sih haji mabrur tah haji mabur. Ya, itu bercanda ya, bercanda. Intinya
Bercandaan itu kalau mau kita sikapi positif, artinya sayang-sayang kalau kita pergi sudah jauh-jauh, mengumpulkan dana yang begitu banyak, perjalanan yang berjam-jam, kaki nekuk sampai pegel, sampai kesemutan gitu kan. Ya intinya itu berat lah ya perjalanan haji itu. Belum lagi di sananya kudu jag-jag waringkas. Makanya ada doa, ya Allah berikanlah makanan yang aku makan itu untuk sekedar menegakkan tulang punggungku. Tulang punggung ini adalah simbol kesehatan seseorang. Kalau bagi para orang yang mendalami tentang ilmu kesehatan, posisi kesehatan seseorang, performa kesehatan itu sangat ditentukan oleh keadaan tulang punggungnya atau bagian belakang. Maka rewong bok-bok bapak kita bengin zaman dulu, kalau badan gak enak sedikit, yang dikerok umumnya punggungnya. Maka dia akan mendapatkan kesegaran yang sangat luar biasa dari situ. Hanya dikerok. Haji yang mabrur memiliki dampak yang sempurna pada perilaku kita setelahnya, dan ada effort kita untuk ikhtiar, hati-hati ya, hati-hati bersikap gitu ya, hati-hati bersikap. Sholat kita juga lebih dipelihara, saum kita lebih dijaga, dan seterusnya. Itu efeknya itu. Tapi bukan automation ya, bukan otomatis, karena kehidupan Islam itu bukan ilmu magic, tidak ujuk-ujuk, harus dengan ikhtiar. Taklim harus terus. Sorry ya, kita makan sehari 3 kali, terus suruh BAB-nya sebulan sekali, bagaimana tuh? Ruwet, penyakit. Kita hidup tiap hari berinteraksi. Saya bikin dosa ke Mbak Erni, ke Mas Iwan, ke Kang Hari, kurang beres, saya ke Kang Haji, ke Mahmud, ke Kang Saudi, beli bener. Ki solihin priben sih ngomongnya rada blenak lah. Dosa itu yang nggak kelihatan, apalagi yang dihaja, belum tetangga dengan saudara, banyak kita berbuat dosa, banyak banget. Nah, sementara kita nggak taklim, ini majelis taklim tidak dilihat jumlahnya berapa secara kamiyah, secara jumlah Allah tidak lihat, tapi apa majelis itu bicara tentang apa? Tentang al-ilmu, tentang Al-Quran. Sesungguhnya makhluk langit, makhluk darat, makhluk di dalam air mendoakan kalian, belum lagi malaikatnya. Untuk apa mendoakan? Keberkahan. Jadi kita insya Allah dari mulai sekarangnya sudah meraih berkah gitu loh. Udah meraih berkah, kebaikan. Makanya terkait dengan haji atau umroh itu adalah suatu perjuangan jihad yang tidak ringan. Di sini Rasulullah menyampaikan, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'um ilal jannah. Diiming-imingi, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Diajak untuk transaksi kita, pamrih. Agama Islam agama pamrih. Saya ulangi lagi, supaya apa? Pengen surga kita, kayak perlu kita. Dari mana? Sifat-sifat surga itu diterangkan di Al-Quran, di hadis Rasul. Masa pengen beli persaing Rasul, pengen persaing siapa? Oke, jadi haji yang mabrur itu dia jelas harus ikhlas. Tadi kan lillah ya, syaratnya ibadah semua harus ikhlas. Kemudian sesuai sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasul. Periksa ibadah kita, sholat kita sesuai sunnah tidak, saumnya sesuai sunnah tidak, sesuai dengan contoh Rasul enggak, hajinya, infak, sedekah, zakatnya sesuai enggak, gitu tuh. Lalu nanti ada syarat di sana kan, tidak rofat ya, yang jorok lah, ngomong-ngomong jorok, ngomong kotor gitu, yang berbau sensual gitu kan. Kemudian tidak ada fasik, fusuk ya. Lalu tidak jidal. Jadi di sana itu, jadi wong kang ningkene wongnya tersinggungan, pengennya serba nyaman, bayar mana? Barang kita ningkene menteri, biasa dihormati, asisten apa namanya? Aspri itu apa namanya? Ajudan birang-birang nempel melekat. Tingkana lah keurusan. Jadi itu transaksi betul-betul tuh dengan Allah tuh. Kemudian kita punya parameter makbul. Ada mabrur, ada makbul. Jadi dalil umum tentang diterimanya amal itu
Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah menyampaikan dalam surat Al-Maidah begitu. Jadi sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa dipastikan diterima amalnya. Takwa. Kemudian yang terakhir sahih. Ya, sahih itu adalah secara fikih kita itu sah secara fikih, umurnya sudah memenuhi syaratnya, syarat rukunnya itu kita memenuhi kualifikasi, tapi belum tentu diterima. Wis lah kita sih asal mangkat bae lah, blenak soalnya lah. Sayang itu. Bener sih bener, ibadahnya bener, tapi apa itu namanya belum tentu diterima, belum tentu makbul, ya kan? Karena ada kualifikasi yang harus didalami berikutnya. Level ikhlas itu level tertinggi itu. Betul-betul udah ada rintangan apapun maju terus. Ada yang nggak bisa dilalui mandek dingin sampai bisa. Dulu kakek saya itu sampai zaman bengian ya haji rifaiku setahun naik hajiku. Sampai balik mana? Zaman Belanda kah? Iya. Kakek Kang Mati mana? Apa? Kapal laut. Kapal laut. Terus Kang Mangkate yang satu, Kang Mati pirang-pirang balik pirang. Iya. Gitu. Iya, betul. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Nah, bagi yang sekarang kan begini ya, bagi yang kebetulan sudah berkesempatan haji, ya, alhamdulillah itu sebuah kehormatan dan takdir yang baik dari Allah. Mbak Titing, Haji Eman dan lain-lainnya yang ada di sini, itu suatu takdir yang sudah diberikan kepada kita. Dan bagi yang belum atau mau haji lagi susah. Jadi itu mempengaruhi sikap batin kita kan ya. Tapi jangan khawatir, kewajiban itu dasarnya adalah kemampuan, iya kan? Orang haji itu kan sesuai istitoah perjalanan ya, sabila. Adalah orang yang mampu saja gitu, ya. Yang belum mampu itu mungkin karena nggak mampunya, apalagi sekarang ada regulasi, tidak mampu karena antrian. Indonesia berapa tahun tuh haji? 20 sampai 40 tahun. Sekarang lagi 26. Ya. Ya keburu pragat ya. Nah itu dia. Bagaimana dong? Letoy dingin, malah merepotkan nanti ibadah. Tapi jangan kecil hati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'un. Allah tidak akan membebani kita ini di luar kemampuan kita. Urusan regulasi pemerintah di luar kemampuan kita. Itu yang membuatnya pemerintah. Jadi bagaimana menenangkan hatinya? Umroh adalah penenang hati, penenang rindu, bukan pengganti haji. Nggak bisa umroh ya umroh, haji ya haji. Tapi kerinduan kita kepada Allah, kerinduan kita dengan ibadah yang mulia ini terus nyala di kita itu. Ya, kita pengen nangis lagi di depan Ka'bah, ya Allah. Kita pengen lagi khusyuk sholat di Masjidil Haram. Nikmatnya, indahnya sukar dilukiskan. Bukan hanya Indonesia sih, yang lama tuh. Rata-rata negara yang muslimnya banyak ya lama. Antriannya tuh, Indonesia paling lama karena muslimnya terbesar. Ya kan, kuotanya pun terbesar. Ada lagi yang lama Malaysia, ya, Bangladesh, India, Pakistan, ya, Brunei misalkan. Nah, tapi kalau yang cepet ya, yang jadi apa PR, permanen resident gitu di Kanada, di Eropa tuh, di Amerika, ya, di Inggris, itu kita daftar belum mangkat. Iya. Kenapa begitu? Ya muslimnya titik di sana. Kuota besar, yang berangkatnya sedikit ya. Seperti itu. Jadi makanya kalau orang bule sekarang nih di Amerika lah, ya di Amerika Eropa itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Banyak. Hajinya cepat. Kita masih ngantri di sini. Tidak mengapa. Rindu kita kan tetap, Allah tahu rindu kita ya, kerinduan kita seperti apa. Jadi kalau masalah antrian ini, antrian haji ini adalah untuk ketakwaan kan. Tidak serta-merta yang haji itu lebih mulia daripada yang belum haji, tidak juga. Karena ujung dari penghargaan Allah itu sangat adil. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah karena at-taqwa, karena takwanya, bukan karena hajinya, bukan karena jabatannya dan lain-lainnya. Jadi dalam Islam itu bukan siapa cepat dia menjadi terhormat, tidak, tapi siapa yang paling takwa. Bagaimana dia yang memantaskan dirinya dalam posisi terhormat dengan kendaraan yang namanya ketakwaan tadi. Dan alhamdulillah teman-teman ini saya lihat dari mulai SMA sampai sekarang ini makin takwa. Ini teman-teman nih mendi bae ge menegakkan sholat, mendi bae ge penuh senyum dan saling berbagi. Yuk Botram, itu kan bagian ketakwaan. Botram itu memberi hadiah. Hendaklah kalian sering saling memberi hadiah, maka hadiah itu sesungguhnya hadiah itu akan melembutkan hati, gitu, akan melembutkan hati, ya. Jadi sebetulnya kalau ada persinggungan, ya, korelasi antara umroh, ya, hubungan antara umroh dengan sholat, umroh dengan zakat, umroh dengan saum, semuanya ada hubungannya. Hubungannya kalau umroh itu sebagai penyuci dosa, sama sholat juga penyuci dosa. Antara waktu sholat dengan sholat itu kafarat. Antara saum Ramadan dengan Ramadan tahun depan kafarat, ampunan dosa. Kalau dalam konteks umroh ini, al umratu ilal umroti kafaratun lima bainahum. Umroh yang satu ke umroh yang berikutnya itu menjadi kafarat antara keduanya. Jadi antara ini dengan ini, sepanjang umroh ini nih clean, bersih, kayak bayi. Nah itu pemahaman keyakinan seperti itu yang kita duduk. Jadi maksudnya siapa? Adanya berita ini tuh bahwa ada jaminan kita. Enggak, kitanya ngerawat enggak nih kesucian ini nih. Dirawat, beli ente kedua mobil kok. Beli diganti oli, ya, beli dicuci, beli karu-karuan ya. Tapi pengen mobilnya Kang bagus, beli bisa. Harus dicuci, harus dirawat, ya. Seperti itu pun ibadah, ya. Kemudian sholat juga sama. Jadi bahkan tawaf, ya, tawaf itu sama dengan sholat. Al-tawafu al-baitu sholatun wa innallaha ahalla fil kalam faman takallama fihi fala takallam illa bi khair. Jadi maksudnya di sini bahwa tawaf di Baitullah itu adalah sholat, kata Rasulullah. Ini hadisnya hasan, tidak sampai derajat sahih tapi bisa diambil seperti sholat. Hanya saja Allah menghalalkan di dalamnya untuk berbicara. Hari perlu ngobrol di bapak, ente minggir dikit, tolong nitip kita ya, anu apa gitu, boleh ngomong. Tapi kalau sholat gitu, tawaf juga harus suci dari hadas, gitu ya. Maka siapa yang berbicara saat tawaf, hendaklah ia tidak berbicara kecuali dengan perkataan yang baik. Kalaupun ngomong yang penting-penting saja, seperti itu. Jadi sa'i pun demikian. Sa'i itu sebetulnya seperti jihad, ya, sama jihad tanpa senjata, tapi jihad dalam pengertian senjata itu kan jihad kital, ya, nyawa taruhannya, itu berat. Nah makanya alhamdulillah sekali lagi kita doakan kepada Ibu Hajah Titing yang mau umroh ini, kita doakan semoga beliau dimudahkan dan nanti ibadahnya mabrurah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.